telah hadir di studio CNBC Indonesia, Oki Ramadana, Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas. Pak Oki, apa kabar? Selamat datang kembali di studio CNBC Indonesia. Terima kasih. Baik Pak Oki, kalau melihat volatilitas IHSG beberapa waktu terakhir ini, Anda lihat apakah memang ini lebih banyak dipengaruhi karena kondisi global yang memanas atau memang dari dalam negeri ada yang harus kita benahi? Kalau menurut saya koreksi yang terjadi belakangan ini itu menurut saya sih wajar ya. Kalau mengingat dinamika faktor global dan domestik ya. Jadi kalau kita lihat kayak seperti kebijakan-kebijakan di Amerika itu kan masih belum menentu juga gitu. Jadi itu yang membuat seluruh pasar itu dinamis atau volatile. Tapi justru saya lihat koreksi-koreksi yang terjadi ini menciptakan peluang yang luar biasa gitu ya untuk investor. Jadi investor itu kan bisa melakukan strategi yang investasi yang lebih adaptif kalau melihat kondisi pasar atau turunnya harga saham sekarang. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan gitu ya untuk investor. Dan beberapa hal yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama itu memang dari valuasi saham itu sekarang sudah turun luar biasa. Jadi kalau kita lihat forward price to earning dan trailing price to book ya, terutama untuk saham-saham himbara atau perbankan, itu sudah mencapai level waktu pandemi COVID-19. Jadi tapi kan sedang dalam hal ekonomi negara kita dan juga kinerja keuangan emiten ini kan jauh lebih baik daripada tahun 2020-2021 waktu zaman COVID. Jadi ini memberikan suatu peluang yang luar biasa gitu loh untuk bisa mendapatkan saham-saham yang bagus, yang berkualitas di industri-industri yang menjanjikan juga dengan harga yang relatively sangat rendah gitu ya. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari sisi imbal hasil dividen. Nah, imbal hasil dividen ini saat ini sekitar 6% di pasar saham. Nah, dan ini beberapa dari terutama saham-saham blue chip itu tuh akan dibayarkan di second quarter. Nah, ini kan investor bisa dapat imbal hasil 6% dalam waktu 3 bulan. Ini kan sangat menarik ya dibandingkan dengan obligasi yang kira-kira sekitar 7% dalam waktu 1 tahun. Jadi sangat menarik buat investor saham. Dan kemudian yang ketiga kalau kita lihat kebijakan pemerintah yang dana hasil ekspor yang harus disimpan di Indonesia selama 12 bulan ya 100%. Itu baik sekali, itu suatu potensi menambah likuiditas untuk pasar keuangan, terutama obligasi dan saham. Jadi ini kebijakan yang menurut saya baik sekali. Yang keempat, yang terakhir, memang mengenai buyback. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang bagus di Indonesia di pasar saham itu memiliki net cash yang banyak gitu ya. Nah ini kan bisa digunakan untuk buyback di mana valuasinya sedang turun sampai seperti sekarang ini. Dan kemudian nanti begitu harga sahamnya naik bisa place back ke market. Jadi create liquidity lagi gitu loh di pasar saham. Jadi ini menurut saya sih suatu hal yang baik sekali ke depannya. Baik, ini juga terlihat kalau ketika ada koreksi kita lihat IHSG ini berusaha bangkit begitu. Apakah ini juga menandakan animo investor ini sebenarnya masih cukup baik terhadap perusahaan-perusahaan di dalam negeri? Iya, ini kalau animo pasar dalam negeri sih masih luar biasa sekali menurut saya. Saya bisa lihat trading atau average daily tradingnya itu tetap baik sekali. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, mau lagi di atas, mau lagi di bawah, itu create opportunity. Apalagi sekarang yang benar-benar harganya masih relatif sangat murah, dilihat dari valuasi saham. Sedangkan kalau kita lihat fundamentals dari perusahaan-perusahaan emiten-emiten di pasar modal kita itu masih sangat baik sekali gitu. Terutama again dibandingkan dengan 3-4 tahun lalu waktu zaman COVID itu luar biasa sekali menurut saya. Great opportunity yang baik sekali. Baik, di sisi lain kita tahu juga kebijakan short selling ini akhirnya ditunda ke Maret akhir begitu dan juga terkait dengan buyback tanpa RUPS ini juga masih terus digodok begitu. Kalau Bapak sendiri melihat dengan kondisi market seperti ini apakah kebijakan ini sudah tepat? Kalau menurut saya kebijakan itu yang sangat baik ya, kebijakan dari bursa sangat baik dan sangat responsif. Jadi mereka sangat adaptif sekali terhadap kondisi pasar. Kalau kita melihat penundaan short sale itu memang di tengah pasar yang ada tekanan seperti sekarang ini tepat sekali gitu. Karena kalau tidak itu akan memperdalam tekanan jualnya gitu. Tapi sebenarnya kalau di pasar yang nanti mudah-mudahan bisa lebih kondusif, itu short selling is actually bermanfaat sekali
untuk meningkatkan likuiditas di pasar saham. Jadi kalau kita lihat di bursa saham di dunia, di negara-negara lain, ini praktek short selling ini sudah biasa dan banyak sekali di negara-negara lain. Jadi karena ini sangat meningkatkan likuiditas pasar. Nah, terkait buyback itu juga menurut saya dengan kondisi yang sekarang cukup tepat sekali gitu, karena kalau kita lihat perusahaan-perusahaan dengan net cash yang banyak sekali, kinerja mereka bagus, mereka punya net cash dengan valuasi saham yang saat ini gitu ya under pressure, mereka bisa beli buyback tanpa rups. Jadi mereka manuvernya itu bisa lebih cepat gitu ya dengan melihat market window yang pas gitu. Jadi tanpa harus menunggu dari rups. Ini menurut saya kebijakan yang baik sekali untuk kebaikan untuk stabilisasi pasar saham kita. Baik, tapi secara industri apakah Bapak sendiri menilai memang kita sudah siap juga untuk penerapan short selling? Menurut saya ya ini literasinya juga harus banyak dilakukan. Jadi kita pelaku pasar harus banyak juga memberikan literasi terhadap emiten dan nasabah-nasabah kita bahwa short selling ini benar-benar akan meningkatkan likuiditas. Kalau di pasar, salah satu pasar di Thailand misalnya, begitu diintroduce short selling, itu meningkatkan likuiditas pasar itu sekitar 40%. Jadi ini luar biasa sekali kebijakan short selling ini. Baik, tapi risikonya sebesar apa Pak? Karena kita tahu juga banyak investor kita ini yang literasinya lebih rendah daripada inklusinya. Ya. Nah, ini literasi memang itu terus selalu harus dilakukan. Resiko memang selalu ada, karena memang kalau di pasar saham selalu ada resiko ya. Itu pasti semuanya harus paham. Nah, tapi dengan literasi yang baik sekali dan edukasi yang bagus, market deepeningnya juga bagus, seharusnya ini menjadi kebijakan yang sangat proper di pasar modal kita. Baik, setelah kebijakan ini apakah Anda juga melihat masih dibutuhkan insentif atau kebijakan lainnya untuk bisa mendukung pasar di saat tekanan dari luar ini juga cukup signifikan? Kalau menurut saya kebijakan selanjutnya memang harus mengarah kepada bagaimana kita meningkatkan likuiditas pasar. Jadi daya tarik saham kita itu akan sangat menarik, saham kita itu akan menarik kalau likuiditas pasarnya itu luar biasa gitu ya di pasar modal kita. Nah, yang pertama itu memang masalah free float. Ya, free float itu hopefully makin lama makin besar gitu ya. Kalau makin besar, likuiditas pasar hopefully juga makin lama makin tinggi. Dan yang kedua juga market deepening. Karena kalau kita lihat market deepening di pasar saham tidak sebaik di pasar obligasi. Kalau di pasar obligasi itu relatively lebih stabil. Ya. Dan kalau kita lihat ownership dari domestic investor di pasar obligasi itu sekarang itu sekitar 85%. Jadi market deepeningnya luar biasa sekali. Dan ini yang kita ingin lihat di pasar saham ke depannya itu market deepeningnya makin lama makin baik.